Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha,
Pratu Emmanuel Daaraojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah, kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan, Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Ceyon TP 834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834WM Nagekeo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Daaraojo. 4. Pratu Aprianto Rederaja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabakpan 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, an. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA,
Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki Ceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase.
3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabakpan 2 Ru 3 ton Ikipan Ionif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki Ceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Ceyon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan,
Timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar, hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas D. Sambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu wargaan. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas D. Sambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA,
Danyonif TP834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Dara Ojo. 4. Pratu Aprianto Rederaja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabakpan 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583.
kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, an. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel An. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organikipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu warga An. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki C. Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Pradalaki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Pradalaki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Pradalaki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Pradalaki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Pradalaki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Ceyon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekio yang melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Pradalaki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA.
bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya. Demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Pradalaki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besye. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Pradalaki Namo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Pradalaki Namo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Pradalaki Namo dengan jabatan Tabakpan 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki Ceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Pradalaki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Pradalaki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah.
Pada Minggu 3 Agustus kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Pradalaki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Pradalaki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkerama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Aeramo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Pradalaki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Pradalaki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Pradalaki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Daara Ojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Pradalaki Namo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Pradalaki Namo masuk ruang ICU RSUD Aeramo, Nagekyo. Pradalaki Namo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal.
Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu wargaan Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshalling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besye. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen.
14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lukunamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabakpan 2 Ru 3 ton Ikipan Ionif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki Ceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Ceyon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekeo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan.
Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Daara Ojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar, hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha,
Pratu Emmanuel Daraojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah, kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan, Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi Danki Cheon TP 834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besye. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Daraojo. 4. Pratu Aprianto Rederaja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, an. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA,
Prada Laki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Laki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Laki Namo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Laki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Laki Namo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Laki Namo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Laki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Laki Namo dengan membawa selang dan memukul Prada Laki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Laki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Laki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Laki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Laki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Laki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Laki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Laki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Laki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Laki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Laki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Laki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase.
3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lukunamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ionif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Laki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Laki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Laki Namo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Laki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Laki Namo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Laki Namo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Laki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Laki Namo dengan membawa selang dan memukul Prada Laki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Laki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Laki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Laki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Laki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Laki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Laki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Laki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan,
Timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar, hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA,
Danyonif TP834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, Ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Dara Ojo. 4. Pratu Aprianto Rederaja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP834 WM NRP 17251040300355583.
kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WE menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Pradalaki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Pradalaki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Pradalaki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Pradalaki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Pradalaki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Ceyon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Pradalaki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA.
bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya. Demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Pradalaki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Pradalaki Namo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Pradalaki Namo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Pradalaki Namo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki C. Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Pradalaki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Pradalaki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah.
Pada Minggu 3 Agustus kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, Ibu asuh dari Pradalaki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Pradalaki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Aeramo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Pradalaki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Pradalaki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Pradalaki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Daara Ojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Pradalaki Namo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Pradalaki Namo masuk ruang ICU RSUD Aeramo, Nagekyo. Pradalaki Namo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal.
Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu wargaan Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshalling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen.
14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabakpan 2 Ru 3 ton Ikipan Ionif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu wargaan. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki Ceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Ceyon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekeo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan.
Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Pradalaki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Pradalaki Namo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Pradalaki Namo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Pradalaki Namo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Ipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Pradalaki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Pradalaki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19,
Pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Aeramo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Aeramo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA,
Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu wargaan Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP-834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Ki Ceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP-834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP-834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP-834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan.
1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lukunamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ionif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Laki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Laki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas D. Sambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Laki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Laki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Laki Namo ditemukan di rumah salah satu wargaan. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Laki Namo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas D. Sambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Laki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Laki Namo dengan membawa selang dan memukul Prada Laki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki Ceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Laki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Laki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Laki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Laki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Laki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Laki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Laki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekeo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Laki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Laki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu.
Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Pradalaki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Pradalaki Namo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Pradalaki Namo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Pradalaki Namo dengan jabatan Tabakpan 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, an. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel An. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organikipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu warga An. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki C. Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong.
Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah, kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan, Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi Danki Cheon TP834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besye. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Daara Ojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN.
Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu wargaan. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Pradalaki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Pradalaki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Pradalaki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Pradalaki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Pradalaki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Pradalaki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Pradalaki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besye.
5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lukunamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ionif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh Staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Laki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Laki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Laki Namo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Laki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Laki Namo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Laki Namo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Laki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Laki Namo dengan membawa selang dan memukul Prada Laki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Laki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Laki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Laki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Laki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Laki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Laki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Laki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekeo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Laki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara,
Tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Pradalaki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Pradalaki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Pradalaki Namo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Pradalaki Namo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Pradalaki Namo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, an. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar, hal itu diketahui oleh anggota staf Intel an. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas D. Sambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Ipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu wargaan. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas D. Sambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel.
Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Dara Ojo. 4. Pratu Aprianto Rederaja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks
LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WE menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, an. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel an. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organikipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu warga An. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki C. Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Pradalaki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Pradalaki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Pradalaki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Pradalaki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Pradalaki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Pradalaki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus.
Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Ipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, Ibu asuh dari Prada Lakinamo,
Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkerama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Aeramo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besye. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Aeramo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas de Sambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN.
Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshalling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi.
2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ionif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, an. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Laki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel an. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu wargaan. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekeo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang.
Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besye. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 1725104035583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Ipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA,
Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah, kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan, Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali. Sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Sale. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Lakinamo tidak ada.
Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu wargaan. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Pradalaki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Pradalaki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Pradalaki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Pradalaki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Pradalaki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Pradalaki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Pradalaki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7.
Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Sale. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lukunamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ionif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas D. Sambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas D. Sambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekeo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki.
Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Pradalaki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Pradalaki Namo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Pradalaki Namo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Pradalaki Namo dengan jabatan Tabakpan 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, an. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel An. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas de Sambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Ipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu wargaan. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas de Sambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel.
Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, Ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Ceyon TP 834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Dara Ojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana,
Pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Pradalaki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Pradalaki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Pradalaki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Pradalaki Namo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Pradalaki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Pradalaki Namo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Pradalaki Namo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pradalaki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Pradalaki Namo dengan membawa selang dan memukul Pradalaki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan Danki C. Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petrisnong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Pradalaki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Pradalaki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Pradalaki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Pradalaki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Pradalaki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Pradalaki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Ceyon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Pradalaki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Pradalaki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Pradalaki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradalaki Namo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus.
Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano Daara Ojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Daara Ojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, Ibu asuh dari Prada Lakinamo,
Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkerama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Aeramo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP834WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP834WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Aeramo, Nagekyo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN.
Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke Marshalling Area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP-834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Ki Ceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel Dara Ojo dan Pratu Aprianto Rederaja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Lakinamo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lakinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin H. Mengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lakinamo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lakinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lakinamo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP-834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP-834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lakinamo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Lakinamo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang. Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP-834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Lakinamo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi.
2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lukunamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 ton Ikipan Ionif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Laki Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi. Ternyata Prada Laki Namo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas de Sambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Laki Namo kepada Danki Aan. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Laki Namo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Laki Namo ditemukan di rumah salah satu wargaan. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Laki Namo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas de Sambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Laki Namo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Laki Namo dengan membawa selang dan memukul Prada Laki Namo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kiceyonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Berikutnya, pada Rabu 30 Juli sekira pukul 1.30 WITA bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Laki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Petris Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo dan Pratu Aprianto Rede Raja kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Laki Namo dan Prada Richard Junimton Bulan menggunakan tangan kosong. Pada Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Junimton Bulan demam dan Prada Laki Namo mengalami muntah-muntah kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan Prada Richard Junimton Bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Laki Namo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin Hamengkubuwono rendah. Pada Minggu 3 Agustus kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19, pukul 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Laki Namo, Ibu Iren datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Laki Namo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkrama. Sekira pukul 23.30 WITA kondisi Prada Laki Cepril Saputra Namo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Laki Namo untuk menunjang pernapasan. Sebelumnya diberitakan, Komandan Kompi, Danki, Cheon TP 834 WM, Letu Infantri Rahmat mengatakan, timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nagekyo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Laki Namo. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 4 orang terduga pelaku pemukulan terhadap almarhum Prada Laki. Keempat terduga pelaku tersebut berpangkat Pratu, ungkap Letu Infantri Rahmat, Kamis 7 Agustus. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku kini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Identitas 20 pelaku penganiayaan Prada Laki Namo, simak kronologi dan faktor pemicu. Penyebab kematian prajurit TNI Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23, semakin terang benderang.
Sebelum dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Prada Lakinamo dianiaya oleh seniornya. Anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, ini menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personil yang terlibat dalam pemukulan Prada Laki Namo. Pelaku pemukulan dikelompokkan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan. Pemukulan menggunakan selang. 1. Letda Infantri Tarik Singajuru. 2. Sertu Rivaldo Kase. 3. Sertu Andre Manoklori. 4. Sertu Devintri Arjuna Putra Besie. 5. Serda Mario Gomang. 6. Pratu Vian Ili. 7. Pratu Rivaldi. 8. Pratu Rovinus Seil. 9. Pratu Peter. 10. Pratu Jamal. 11. Pratu Arianto. 12. Pratu Emmanuel. 13. Pratu Abner Yetersen. 14. Pratu Petrus Nong Brian Semi. 15. Pratu Emmanuel Nibrot Laubura. 16. Pratu Firdaus. Pemukulan dengan tangan. 1. Pratu Petris Nong Brian Semi. 2. Pratu Ahmad Adha. 3. Pratu Emiliano de Araojo. 4. Pratu Aprianto Rede Raja. Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lakinamo. Pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA, Prada Lakinamo masuk ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo. Prada Lakinamo dengan jabatan Tabakpan 2 Ru 3 ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Kronologi dan faktor pemicu. Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks, LGBT, yang dilakukan oleh Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada Minggu 27 Juli pukul 21.45 WITA, dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual, LGBT, AN. Prada Laki Cepril Saputra Namo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Prada Lakinamo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel AN. Serda lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lakinamo tidak ada. Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, Serda lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Prada Lakinamo kepada Danki AN. Letu Infantri Ahmad Faisal. Kemudian Danki A memerintahkan para organik Kipan A melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Prada Lakinamo. Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lakinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN. Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu Prada Lakinamo dibawa kembali ke marshaling area oleh Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Daniel, Serda lalu Parisi S. Ramdhani dan Pratu Francisco Tagi Amir. Selanjutnya, sekira pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lakinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lakinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lakinamo secara bergantian. Pada Senin pukul 23.30 WITA, Danyonif TP 834 Letkol Infantri Justik Handinata memerintahkan dan Kice Yonif 834 WM Letu Infantri Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu Infantri Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan.